Hai semuanya, hari ini kita mau ngobrolin tentang satu topik yang mungkin relate banget buat kita, yaitu gaya hidup atau lifestyle yang bisa bikin kita bangkrut atau bahkan bisa bikin kita jadi miskin. Lifestyle itu lebih dari sekedar cara kita hidup. Dia ini adalah kombinasi dari kebiasaan, preferensi, dan nilai-nilai yang ngebentuk identitas kita sebagai seorang individu. Dan di zaman yang serba modern dan digital ini, pengaruh dari media sosial, iklan, dan budaya bisa jadi bikin kita tergoda buat mengadopsi gaya hidup yang mungkin sebenarnya di luar jangkauan keuangan kita. Kita sering banget kan ngelihat orang lain di media sosial yang kelihatannya hidup dengan kemewahan, pergi ke tempat-tempat eksotis, dan punya barang-barang mewah. Nah, itu bisa jadi salah satu contoh gambaran lifestyle yang bisa memicu kita buat ikutan punya gaya hidup yang sama. Meskipun sebenarnya kita mungkin belum punya uang yang cukup untuk ngedukung aktivitas tersebut. Lantas, apa aja faktor-faktor yang memicu terjebaknya kita dalam lifestyle yang bisa bikin bangkrut ini? Pertama adalah pengaruh media sosial dan iklan. Siapa yang gak pernah ngerasa iri ngelihat postingan orang lain yang hidupnya tampak serba glamor di media sosial, tapi perlu diingat bahwa apa yang kita lihat di sana mungkin aja cuma bagian kecil dari kehidupan mereka yang sebenarnya. Kedua adalah tren konsumtif. Dunia mode dan tren selalu berubah-ubah. Seringkali kita tergoda buat selalu tampil trendy dengan ngebeli barang-barang terbaru yang seringkali harganya jauh di atas anggaran kita. Akibatnya, kita bisa terjebak dalam lingkaran utang yang gak berujung. Contohnya nih, kayak tren gadget terbaru misalnya. Tiap ada ponsel baru keluar, pasti banyak yang pengen punya barang tersebut kan? Padahal, apa bedanya sama ponsel yang udah kita punya selain fiturnya yang mungkin sedikit berbeda? Hal ini terjadi ya cuma karena pengen ikutan keren dan up to date aja. Kemudian, faktor yang ketiga adalah tekanan dari lingkungan sekitar. Hal ini tuh sebenarnya kayak gengsi gitu dari teman-teman atau lingkungan sekitar kita. Misalnya, kamu punya teman yang suka nongkrong di tempat makan mahal, terus kamu juga ikutan biar nggak kelihatan kurang pergaulan. Atau teman-teman kamu pada beli barang-barang mewah, terus kamu juga pengen punya barang yang sama biar nggak ketinggalan zaman. Nah, ini tuh contoh dari tekanan yang timbul akibat lingkungan sekitar. Kita jadi ikutan buat ngeluarin uang lebih banyak demi tampil keren di mata orang lain. Nah, kalau kayak gini terus-terusan, yang ada malah bisa bikin finansial kita jadi nggak stabil. Faktor keempat adalah kebiasaan belanja emosional, di mana kadang-kadang kita belanja bukan karena kita butuh barang tersebut, tapi karena kita ngerasa sedih, stres, atau bahkan ngerasa bosan. Contohnya nih, mungkin kita punya hari yang buruk di kantor, atau lagi ngadepin masalah di rumah. Nah, kadang-kadang kita jadi nyari pelarian dengan ngebeli barang-barang baru sebagai cara buat ngilangin stres atau ngalihin perhatian dari masalah yang lagi kita hadapin. Dan anggaplah setelah berbelanja ini, kita bisa aja ngerasa senang atau puas karena barang-barang baru itu bikin kita ngerasa lebih baik. Tapi biasanya rasa puas atau senang ini hanya bertahan sesaat, dan parahnya lama-lama kebiasaan ini bisa jadi dampak buruk buat keuangan kita. Apalagi kalau belanja itu dilakuin secara impulsif tanpa mikirin dulu apakah kita beneran butuh barang itu atau enggak. Jadi kebiasaan belanja dalam tanda kutip bukan karena butuh ini juga bisa jadi salah satu faktor yang memicu lifestyle yang bisa bikin kita bangkrut. Karena ujung-ujungnya kita bisa ngabisin uang banyak buat ngebeli barang-barang yang gak benar-benar kita perluin, yang mana itu cuma buat ngehibur diri atau ngehilangin stres sesaat aja. Nah, setelah kita ngomongin faktor-faktornya tadi, lantas apa aja dampak dari lifestyle yang bisa bikin bangkrut ini? Sebenarnya sih ini udah jelas ya bahwa hidup dengan gaya yang gak sesuai sama kemampuan finansial kita tentunya bakalan berakibat fatal. Tapi mari kita lihat lebih dalam lagi apa aja dampak nyatanya secara jelas. Pertama adalah utang yang menumpuk. Salah satu dampak paling langsung dari lifestyle yang bikin bangkrut ini adalah bertumpuknya utang. Kita bisa terjebak dalam utang kartu kredit, cicilan-cicilan barang, atau bahkan pinjaman pribadi yang suku bunganya tinggi.
Kemudian dampak yang kedua adalah stres dan kecemasan. Hidup dengan tekanan finansial yang besar pasti bakalan berdampak sama kesehatan mental kita. Stres, kecemasan, dan bahkan depresi bisa jadi menghampiri kalau misalnya kita terus-terusan ngerasa terjebak dalam lingkaran keuangan yang buruk. Dampak yang ketiga adalah keterbatasan finansial di masa depan. Ketika kita terjebak dalam gaya hidup yang konsumtif, kita seringkali mengorbankan tabungan dan investasi buat masa depan. Akibatnya, kita bisa kesulitan untuk merencanain keuangan jangka panjang kayak pensiun atau mungkin pendidikan anak-anak. Dampak yang keempat adalah ketakutan akan kemiskinan. Saat kita hidup dari gaji ke gaji atau bahkan terjebak dalam utang yang besar, kita bisa ngerasa takut akan masa depan yang gak pasti. Ini bisa ngebatasi pilihan-pilihan kita dalam hidup dan bahkan ngebuat kita terjebak dalam siklus kemiskinan. Nah, sekarang kita udah tahu penyebab dan resikonya. Terus gimana sih caranya buat menghindari terjebak dalam lifestyle yang bisa bikin kita bangkrut? Nah, ada beberapa tips yang bisa kamu coba. Pertama adalah buat rencana keuangan yang jelas. Mulailah dengan ngebuat budget yang realistis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tabungan, dan hiburan. Dengan punya rencana keuangan yang jelas, kita bisa lebih hati-hati terhadap pengeluaran kita dan kita bisa menghindari pemborosan yang gak perlu. Kedua, prioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Pertimbangkan baik-baik apa yang sebenarnya kita butuhin dan apa yang cuma keinginan semata. Belajar buat menunda gratifikasi instan dan fokus sama hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Tips yang ketiga adalah hindari tekanan dari lingkungan sosial. Teman-teman atau lingkungan sekitar kita punya pengaruh besar terhadap kebiasaan dan gaya hidup kita. Kadang-kadang kita ngerasa perlu untuk menyesuaikan diri dengan gaya hidup orang-orang di sekitar kita supaya ngerasa diterima atau diakui. Namun, hal ini bisa menjadi jebakan karena seringkali gaya hidup mereka nggak sesuai sama kemampuan finansial kita. Tips yang keempat adalah kendalikan emosi saat berbelanja. Kita semua pernah ngerasain emosi saat belanja, entah itu karena senang dapat diskon besar atau frustasi karena produk yang kita mau udah habis. Nah, penting banget untuk bisa mengendalikan emosi kita saat berada di tengah-tengah pusaran belanja. Coba deh sebelum ngebeli sesuatu, tanyain sama diri sendiri, apakah aku benar-benar butuh barang ini atau apakah aku bisa hidup tanpa barang ini. Tips kelima adalah bangun kecerdasan finansial. Salah satu cara terbaik buat ngehindarin lifestyle yang bisa bikin kita bangkrut adalah dengan ningkatin kecerdasan finansial kita. Belajar tentang gimana cara ngelola uang dengan baik, memahami investasi, dan membangun tabungan adalah kunci untuk mencapai stabilitas keuangan jangka panjang. Ada banyak sumber daya online, buku, atau bahkan seminar yang bisa ngebantu kita buat ningkatin pengetahuan finansial kita. Semakin kita mengerti tentang gimana uang bekerja, semakin mudah buat kita untuk ngehindarin jebakan lifestyle yang mengancam keuangan kita. Tips terakhir yang gak kalah penting adalah punya sikap realistis dan bertanggung jawab terhadap keuangan kita sendiri. Mengakui bahwa kita mungkin gak bisa punya semua barang mewah atau mengikuti semua tren yang sedang hits adalah langkah awal yang penting. Fokuslah sama hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kayak kesehatan, pendidikan, dan hubungan sosial yang baik. Dengan ngutamain hal-hal ini, kita bisa memastikan bahwa uang kita digunain untuk hal-hal yang benar-benar berarti dan ngasih nilai tambah sama kehidupan kita. Jadi, itulah beberapa cara yang bisa kita lakuin buat menghindari terjebak dalam lifestyle yang bisa bikin kita bangkrut. Ingatlah bahwa kestabilan keuangan jangka panjang jauh lebih berharga daripada kesenangan sementara yang mungkin kita dapetin dari gaya hidup konsumtif. Dengan sedikit kesadaran dan disiplin, kita bisa ngejaga keseimbangan antara nikmatin hidup dan ngerencanain masa depan yang lebih baik secara finansial.